semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Oktavia Samosir dari kelas 6C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai simulasi mengajar ketika saya menjadi seorang guru. Video simulasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika. Simak baik-baik videonya ya kawan-kawan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Liza, Kiki, oh iya kamu ya. Nuki, Rika, oh iya. Mimin, oh kamu duduk di belakang Min, tumben. Yulis, oh iya. Dian, rapikan dulu itu baju kamu ya. Gak boleh kayak gitu masuk kelas. Fuji, apa? Fuji tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Oh, sakit. Ya udah. Berarti semuanya hadir ya hari ini kecuali Fuji. Oke. Baik, setelah mengabsen, Ibu akan memberikan kalian sedikit cerita motivasi supaya kalian menjadi lebih rajin belajar. Jadi, pada saat Ibu lulus SMA, Ibu mencoba segala jenis tes untuk masuk perguruan tinggi. Mulai dari SBMPTN, SNPTN, sampai ujian mandiri. Semua ujian itu Ibu ikuti dengan sungguh-sungguh dan dengan usaha. Tapi tiba saatnya pengumuman ujian tiba, tidak ada satupun dari universitas tersebut yang menerima Ibu. Jujur pada saat itu, Ibu merasa gagal, kecewa, dan putus asa. Tetapi berkat dukungan dari orang tua, dari keluarga, dan dari teman-teman, Ibu berusaha untuk bangkit dan mencoba mencari kesibukan dengan melamar kerja di sebuah PT. Ibu bekerja di PT tersebut selama kurang lebih 7 bulan. Tiba waktunya pada awal tahun, SBMPTN itu membuka ujian kembali. Dengan sungguh-sungguh dan bersusah payah, Ibu mengikuti kembali ujian SBMPTN itu, dan saat pengumuman tiba, dengan kuasa Tuhan, Ibu lulus ujian SBMPTN tersebut. Jujur, Ibu merasa tidak percaya pada awalnya bahwa Ibu lulus ujian. Tapi, Ibu selalu berserah dan berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan yang terbaik untuk Ibu. Dan jalan terbaik itu sudah Tuhan buktikan dengan memberikan Ibu kelulusan pada SBMPTN di salah satu universitas di Karawang. Jadi, Ibu mau kasih motivasi bahwa kalian mulai dari sekarang harus benar-benar mempersiapkan dengan baik itu dalam hal belajar, kedisiplinan, kejujuran, karena itu semua merupakan modal kalian buat lanjut ke perguruan negeri tinggi. Kalian harus bersungguh-sungguh untuk dapat meraih cita-cita kalian. Karena di luar sana, masih banyak anak-anak yang tidak mampu sekolah seperti kalian. Banyak anak-anak gelandangan yang orang tuanya menyuruh mereka untuk bekerja, bukan bersekolah seperti kalian. Jadi Ibu harap kalian mempergunakan semuanya dengan baik ya. Sekian motivasi dari Ibu. Baik, setelah memberikan cerita motivasi, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang tahu materinya apa aja? Ya, kamu, Liza? Mengenai teks prosedural. Oh, teks prosedural itu apa? Ada yang tahu nggak di sini? Kalau yang bisa menjawab, Ibu akan kasih nilai lebih. Angkat tangan yang ingin menjawab ya. Ya, Kiki. Teks prosedural itu apa? Oh, teks untuk membuat sesuatu. Ya, siapa lagi yang berani? Ya, Mimin, apa itu teks prosedural yang kamu tahu? Sebuah langkah-langkah. Bisa. Siapa lagi yang berani untuk tunjuk tangan? Oh, Yulis, iya kamu. Apa itu teks prosedural, Yulis? Teks prosedural itu untuk membuat
sebuah barang. Oh, bisa. Oke, jawaban dari kalian semua itu udah benar. Ibu hanya ingin menjelaskan secara rinci agar kalian lebih mudah mengerti ya. Jadi, teks prosedural itu teks yang berisi cara, tujuan, langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Paham semuanya? Oke. Selanjutnya, apa itu tujuan teks prosedural? Ada yang tahu? Ya, kemudian, apa itu teks prosedural? Jangan bercanda aja kamu di situ ya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menunjukkan barang-barang yang akan dibuat. Bagus. Siapa lagi? Liza, apa itu tujuannya Liza? Menjelaskan cara membuatnya. Bisa jadi. Ayo, lagi yang lebih tepat coba pada angkat tangan dong. Berani. Membuat langkah-langkah dengan urut. Bisa. Oke. Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai tujuan teks prosedural itu sendiri. Teks prosedural dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Paham ya kalian semua ya? Materi yang kemarin itu nggak boleh kalian lewatkan begitu saja. Kalian harus pelajari lagi di rumah, kalian harus baca lagi di rumah, agar materi itu tuh nyantol di otak kalian. Jadi bisa mengerti kalau ibu tanya. Oke, paham semuanya? Oke, setelah membahas materi sebelumnya mengenai teks prosedural, hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Sebelumnya Ibu akan bacakan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi intinya yaitu untuk memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami definisi, ciri-ciri, dan struktur sebuah cerpen dengan lebih baik. Ya, selanjutnya mengenai pengertian cerpen. Ada yang tahu di sini pengertian cerpen itu apa? Yang tahu Ibu kasih nilai tambahan deh. Ya, kamu ya Kiki? Apa itu pengertian cerpen menurut kamu? Sebuah karya sastra. Oh iya, bisa. Siapa lagi yang tahu? Ya, Mimin, apa itu cerpen? Karya sastra yang lebih pendek daripada novel. Bisa. Ya, untuk Rika. Apa yang kamu tahu Rika tentang apa itu cerpen? Kurang dari 10.000 kata. Bisa. Untuk selanjutnya Yulis, apa kamu tahu apa itu cerpen? Sebuah cerita fiktif. Oke. Semua pengertian cerpen yang kalian tahu itu nggak ada yang salah. Tapi Ibu akan memberikan penjelasannya secara singkat ya. Kalian catat jika itu penting menurut kalian ya. Cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian dari masalah tersebut. Udah pada selesai nulisnya? Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata, kayak kata teman kalian tadi itu benar ya, dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah serta penyelesaiannya. Udah pada paham semuanya? Oke. Lanjut sekarang akan membahas ciri-ciri cerita pendek. Ada yang tahu ciri-ciri cerita pendek apa aja? Angkat tangan. Oh iya, Dian, apa itu ciri-ciri cerita pendek? Bersifat fiktif. Oke, betul. Siapa lagi yang bisa? Kiki? Apa itu ciri-ciri cerita pendek, Kiki? Bentuk tulisannya singkat. Bisa. Siapa lagi yang mau? Angkat tangan. Oh iya, kamu Liza. Apa itu ciri-cirinya? Hanya mempunyai satu alur. Oke, betul. Semua jawabannya betul. Bu akan jelaskan satu persatu, kalian tulis ya. Ciri-ciri cerita pendek itu yang pertama terdiri dari kurang 10.000 kata. Bersifat fiktif atau hayalan dan hanya mempunyai satu alur saja. Penggunaan kata-katanya mudah dipahami oleh pembaca.
Selanjutnya bentuk tulisannya singkat. Betul tadi kata teman kalian. Yang keenam yaitu penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga pembaca merasa seolah-olah berada di dalam cerita tersebut. Apa kalian sudah pada mengerti? Oke, kalau sudah pada mengerti semua ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur cerpen. Siapa yang tahu apa aja struktur cerpen? Itu ada 6. Angkat tangan yang tahu. Oke, Rika, apa itu struktur cerpen? Apa aja? Koda, oke bisa. 1. Siapa lagi yang tahu? Mimin? Abstrak, oke benar. Siapa lagi? Nuki, apa itu? Struktur cerpen? Orientasi, oke betul. Siapa lagi yang bisa? Oh, Liza, coba kamu dulu ngomong. Apa itu struktur cerpen? Apa aja? Komplikasi. Oke, rata-rata jawabannya udah benar semua ya. Ibu sebutkan satu persatu dari awal hingga akhir. Abstrak. Abstrak itu gambaran awal dari cerita yang bersifat opsional. Yang kedua yaitu orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerpen tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi itu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari semua konflik tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir ada apa? Koda, iya betul koda, benar-benar. Koda yaitu nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen oleh pembaca. Udah pada paham semuanya? Jangan lupa dicatat ya. Besok ibu akan lihat catatan kalian dan akan bahas materi ini lagi satu persatu. Oke? Udah pada ngerti semuanya? Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, ibu rasa tidak ada yang ingin tanyakan. Sekian dulu untuk materi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Semoga materi hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian terapkan dalam hidup kalian sendiri. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video dari saya dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.